Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ma'nane wallahu a'lam wa rasul. Pengatur waktu, pemindah acara yang malam ini beliau sungguh tampan mempesona. Kita doakan beliau diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para alim ulama, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat yang sama-sama hadir di majelis ini, kita doakan para kiai, para guru senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah beserta segenap jajarannya yang juga hadir malam ini. Paling istimewa para panitia penyelenggara tabligh akbar peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad, yang malam ini acara luar biasa dan mungkin biasa di luar. Tendanya Masya Allah ajib, sound systemnya keren. Baru seumur-umur ceramah, malam ini saya disuguhin rumput. Tapi ini kreativitas seni yang dicurahkan oleh para panitia. Dengan segala hormat kita berikan apresiasi, tepuk tangan yang meriah untuk para panitia yang sudah bekerja keras. Shallu ala Muhammad. Para jamaah, calon-calon penghuni surga yang Pak Lurah tadi bilang cantik-cantik sebagian. Ya, cantik itu kan tergantung siapa yang mandang. Cantik menurut saya belum tentu menurut mereka. Jadi semua wanita itu cantik, semua wanita itu, tapi yang jelas cantik itu butuh modal. Baik buruk seorang istri yang disebut suami, ya Maya, itu istrinya siapa? Masya cantik, gede. Ada yang istrinya gede. Istrinya kayak tabung gas. Oh, itu mah istrinya kiai. Wajar. Tiap malam makan berkat. Itu satu lagi istrinya siapa? Kurus. Tuh ada yang nyautin PRT. Enggak,
Mohon maaf, ada lagi kurang sehat. Siang malam ceramah keliling Indonesia. Harusnya malam ini kita ceramah di Depok, Cinere, cuma karena kebetulan tidak ada yang ngundang, jadi aku kesini. Berangkat ba'da duhur guys. Supir tadi bilang, tanah sereal pan apa daerah apa ini? Sumurwangi pan dekat. Saya jawab begini, bukan masalah dekat, tapi saya tidak sanggup lagi menahan rindu ini untuk bisa ketemu dengan calon-calon penghuni surga. Aku sadar Kiai, Palurah, Mubalik itu nggak ada apa-apanya tanpa jamaah di hadapannya, betul? Maka yang kaya jangan som, apalagi yang susah. Allah itu nggak seneng sama orang kaya sombong, tapi Allah lebih nggak seneng sama orang miskin. Insya Allah pertemuan kita malam ini berkah. Jam berapa di sini? Enggak, tadi kamu nunggu aku dari jam berapa? Hah? Jam 7. Masya Allah. 8, 9, 10, 3 jam. 3 jam nunggu di sini. Rela kepanasan, rela nahan kes, nahankan, semuanya rela kau kerjakan. Demi siapa? Jangan demi aku, terima kasih, tapi demi Nabi Muhammad. Nanti malam kita mimpi ketemu beliau. Ini malam apa ya? Masya Allah. Malam Jumat. Kan ibu belum pernah ngelihat wajah Rasulullah. Emang siapa yang pernah? Nggak ada. Tapi sebagai gambaran, pernah lihat bulan purnama nggak? Indahnya, indahnya bulan purnama tidak ada apa-apanya dibanding indahnya wajah Nabi Muhammad SAW. Pernah lihat matahari di pantai sore-sore? Sunset. Indah nggak? Indahnya matahari di waktu sore tidak ada apa-apanya dibanding indahnya wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka dalam suatu riwayat, Rasul itu kalau beliau keluar dari rumah pasti awan turun. Awan turun memayungi wajah dan badannya Rasulullah. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa setiap engkau keluar dari rumah itu ada awan memayung? Maka Nabi menjawab, Mama, kalau dipanggil sama Kiai jawabnya bukan euy, jawabnya begini, iya bisa? Mama. Sahabat nanya, ya Rasul, kenapa setiap engkau keluar dari rumah itu awan turun memayungi wajah? Maka Nabi menjawab, Mama. Nabi jawab, apa kata Nabi? Kalau seandainya aku keluar dari rumah dan awan tidak turun memayungi wajah,
wajahku, maka itu cahaya matahari akan mati cahayanya. Dia tidak akan sanggup memandang wajahku. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Di langit ada matahari, bareng-bareng. Di langit bersinar menerangi cahayanya yang ada nggak grup qasidah di sini? Ada? Punya grup qasidah nggak? Kalau nggak ada, ngomong sama Pak RT, nanti Pak RT ngajuin ke Pak RW, nanti Pak RW ngomong ke Pak Lurah, Lurah Johan, Pak Lurah, mak pengen punya grup, biar cakep tuh. Jadi ntar mah kalau kiai datang nih, mak yang pakai seragam yang belum lunas, berdiri nyambut, kiai berdiri semua. Ini hadroh dari mana ya? Hah? Hah? Alam MJT Al-Adibah. Oh, ini benar jawaban. Malam tadi pas ceramah, ini hadroh dari mana? Dari tadi Pak. Al-Adibah. Udah keluarga semua. Ada yang bujang mana? Ini bagian darbuka dia. Ganteng ya? Carilah calon suami seorang pemain darbuka. Darbuka aja dia tabok, apalagi orang yang gak sholat. Mama punya anak lagi mondok gak? Enggak. Punya menantu santri ada? Yang menantunya santri ada nggak? Kagak. Ntar kalau nyari menantu cari santri ya, jadi boleh nih. Insya Allah barok. Gimana nggak berkah coba kalau mama punya menantu santri, mertua pelit, tinggal di ruqyah Pak, punya istri cerewet di ruqyah, mempan emang. Wanita hari ini nggak mempan di ruqyah, tapi di rupiah. Jawab yang kompak. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan cinta? Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan wajah suami yang tampan? Rumah tangga hari ini butuh doa. Ini yang ngajarin siapa sih? Tapi sehat ya Abah, sehat Bah. Bagus dah, itu yang Aa harapkan. Pokoknya Aa nggak mau dengar kamu sakit. Kita harus sehat. Bersyukur kita bisa ngaji malam ini. Saudara kita yang di mana? Itu tetangga kampung, Sukabumi, Cianjur, Bogor, Cianjur, Sukabumi. Jadi kita bertiga nih saudara, Cianjur ke sini, ke Bogor, ke sana, ke Sukabumi. 274 meninggal dunia, 60 sedang dalam pencarian, 15 kecamatan terkena dampak daripada gempa bumi. Sebaiknya ini jadi peringatan buat kita. Ternyata bagi Allah tidak susah untuk menghancurkan sebuah bangsa, dan tidak perlu saling menyalahkan. Cukup mari kita berintrospeksi diri. Ibaratnya begini, Pak Lurah pergi ke kebun. Kemana? Lagi di kebun, kakinya digigit
cemut. Biar kecil atit digigit kesel nggak Pak Lurah? Pas ketahuan, oh ternyata sarangnya di sini nih, kata Pak Lurah, awas gua kencingin loh. Itu satu lubang cemut dikencingin. Yang modar, yang mati, yang ngegigit cuma yang tadi apa semua kena? Itu contoh saja. Ketika di satu tempat ada orang maksiat kepada Allah, dia tinggalkan sholat. Anak yang durhaka kepada orang tua, istri yang kurang ajar kepada tenang, murid yang gak punya sopan santun kepada guru. Ketika Allah kasih peringatan, kasih musib, bukan cuma yang maksiat saja. Apa? Bukan cuma yang maksiat. Bantu. Bukan cuma yang curi. Jangan tet. Bukan cuma yang zina. Bukan cuma yang lacur. Semua kebagian saja. Semua kebagian. Makanya ketika lihat maksiat itu bukan tugas lurah saja, bukan tugas hansip, tugas kita semua. Ya mama mengapa bencana kerap melanda semua. Mengapa bencana kerap berbagai musibah jadi berita, korban harta bahkan korban jiwa tak terperikan. Bertanda apakah ini Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tiap malapetaka di dalam nyanyi, lepasin suaranya. Tiap malapetaka di dalam dunia, mungkin itu karena ulah manusia. Jadi musibah itu nggak ujug-ujug dah. Ketika ada asap, nggak mungkin ada asap kalau tidak ada. Pasti ada yang ngundang. Walaupun pihak BMKG mengatakan ini penyebabnya itu karena ada sesar. Jadi yang disesar bukan cuma perut saja. Ketika bayi melahirkan susapan disasar ya. Tenang. Disasar. Ternyata hari ini bumi juga mengalami. Jadi ada pergerakan. Nah, ini ngomong ilmiah nih. Ada pergerakan bumi, mungkin dia kesal karena terlalu lama diam di situ sampai ribuan tahun, lama-lama kesal, gerak juga. Ketika bumi yang gerak, siapa yang korban? Yang ada di atas. Maka berbaiklah dengan bumi. Kalau kita sombong hidup di atas bumi, nanti kita mati di apa sih genjet, diapit, dihimpit. Sungguh dunia ini tidak ada yang abadi sayangku.
kita akan kembali kepada orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak RT mati, Pak RW mati, Pak Lurah mati, Kiai mati, astagfirullah, khusus Kiai wafat. Nanti kalau mama dengar kabar AA Roma Muda wafat, kirim Fatihah 1 kali agar saya wafat husnul khotimah. Jangan sekarang kamu. Jawabnya insya Allah. Mau nanya boleh nggak? Di sini kalau orang mati suka tahlil. Orang mati suka tahlil. Nah tadi jawab agak. Yang tahlil siapa? Yang hidup. Kalau di atas kuburan Pak Kiai, Pak Ustadz suka baca talqin. Ada nggak di sini budaya baca talqin? Jadi mendoakan 10 ketika selesai dikubur, tuh kiainya ngomong tuh, hei Anu bin Anu. Itu namanya baca talqin. Itu talqin buat yang mati apa buat yang hidup? Yang hidup. Orang mati nggak ada urusan. Cuma bahasanya disandarkan kepada orang, hei Ojak bin alam kubur itu hak, nikmat kubur itu hak, siksa kubur itu hak, surga neraka itu hak. Ketika datang 2 makhluk Allah yang bernama Mungkar, Anda nggak perlu takut kepada Pak Ustadz. Padahal Pak Ustadz aja belum pernah jawab dengan lisan fasih, marabbuka, jawabnya Rabbuna Allah. Tapi walaupun kita hafalkan dari sekarang, kalau amal kita buruk kagak bakal paham. Maka kita berdoa dengan berkah maulid, ya Allah, kalau di sini ada warga yang belum sholat, kalau di sini ada jamaah yang belum mau sholat, mudah-mudahan Allah kasih taufik dan hidayah. Yang gak sholat mau sholat, yang gak pernah ke masjid. Ini masjid apa? Abu Bakar. Oh, disingkat Abbas ya. Yang gak pernah mau ke masjid, apabila rumahnya dekat tapi seumur hidup gak pernah masuk, nanti kalau mati gak usah disolatkan di dalam. Wah, bun pisang enak aja, giliran hidup gak pernah ke masjid, pas mati masuk mana paling depan, gak sopan. Kata Imam, wah, ya Allah ya Rabbana, mamaku, sayangku, cintaku, besok saya 2 malam di Tangerang, jadi jamaah gak usah ikut. Kita saling doakan saja ya Ma, kita saling doakan para jamaah sehat, panjang umur, banyak duit, banyak duit, pengen banyak duit, bangun tengah malam. Hebat. Suka bangun tengah malam, Masya Allah, luar biasa. Itu sholat apa kencing? Beres kencing kagak jabok dulu, coba kita mengerti tentang pembagian najis. Pak Ustadz bilang najis itu kebagi
3 1. Nah, moga labuh najis besar, contohnya babi dan anjing. Yang kedua mukhafafah. Yang ketiga mutawasyid. Mama mau sholat di kain di sarung ada najis mugola lagi dijemur kejilat anjing misal, terus mama sholat tahu itu najis tapi kagak diganti, tanggung terus sholat, jadi gak sholat? Jadi gak sholat? Nah, jadi lepan terus sholat berarti sah gak sholatnya? Kenapa? Paham? Pak Johan, Pak Lurah kita nih sholat, lagi sholat pakai celana batal nggak? Batal nggak? Batal dong. Lagi sholat. Kalau sholat pakai celana boleh, yang penting ketutup aurat. Kalau lagi sholat pakai batal. Makanya biar sholatnya sah kudu pakai ilmu. Kok jadi ngebahas celana sih? Kalau syarat sah sholat kudu pakai celana, ustadz kiai banyak yang gak sah karena rata-rata kiai ustadz jarang pakai celana. Kenapa? Jadi bukan gak kebeli mah. Waktu di pondok dulu pagi-pagi beli sempak, sore hilang. Itu kalau santri yang ngalamin di pondok pesantren yang masih original pasti begitu, sore beli malam, daripada beli hilang beli ya enakan pakai sarung mah. Lihat dingin adem. Makanya rata-rata kiai suka banyak anak. Nah, kita mah pengen hidup santri, hidup kiai. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tuh mah jam 12. Tenang. Terlalu lama kita menunggu pertemuan malam ini. Ini sudah rencana dari alam ruh, di Lauhil Mahfud ini kita punya rencana. Akhirnya terjadi malam ini. Ada jaminan nggak besok masih hidup? Ada jaminan nggak? Enggak. Maka beruntung mama bapak yang hadir malam ini. Di dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim dikatakan, siapa orang datang ke majelis ilmu ini kesini nih, kemudian dia mati wafat, maka wafatnya termasuk golongan wafat syahid. Orang yang wafat syahid masuk surganya kagak dihisab. Pengen wafat syahid? Pengen nggak? Ya udah sok, mumpung kesini. Panjang umur ya, sehat selalu, rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, seperti rumah tangganya Nabi Muhammad. Yuk kita kaji sejarah Nabi yuk, biar kita paham, menambah apa itu cinta? Ada yang tahu apa itu cinta? Cinta itu syai'un la yuro wa la yumasu walakin yuhasu. Coba diulang. Cinta itu syai'un, ikutin, syai'un la yuro wala yumasu walakin yuhasu. Artinya ya sananya apa? Cinta itu perkara yang tidak bisa dilihat. Apa? Cinta itu perkara yang tidak bisa diraba. Namun cinta dapat dirasakan getarannya dalam dada. Ketika Anda mendengar nama Muhammad,
maka bibir dengan spontan menjawab sallallahu. Itu namanya jin. Ada getar-getar, ada getar-getar jin gitu. Oke, saya tanya, Nabi Muhammad lahir hari 12 tahun. Oke, yang pil bener, yang gajah bener, yang kamel juga bener. Kemudian beliau menikah nih langsung usia berapa? 20 dengan seorang wanita luar biasa bernama Siti binti ada yang ngomong binti Apud. Nggak ada, orang Arab nggak ada nama Apud. Binti Khuwailid. Nah, woi, Siti Khadijah binti Khuwailid, pakai kho, Khuwailid. Dan ternyata antara Nabi besar Muhammad dengan Siti Khadijah ternyata masih saudare. Ternyata masih ketemu nasabnya Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Ngambek nih. Ketemu nasabnya baginda Nabi Muhammad dengan Siti di eyangnya, tahu eyang? Di datuknya beliau yang bernama Kilab. Siapa? Nah, coba nanti ikutin ya, serius mah, nanti ikutin. Muhammad ibn Abdillah huwa ibn Abdil Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab. Tuh, 2, 3. Coba pelan-pelan. Muhammad ibn Abdillah huwa ibn Abdil Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab. Jadi antara Rasul dengan Khadijah masih garis keturun, masih satu rundayan kalau orang Sunda bilang, satu garis nasab. Jadi ketemu nasab beliau dengan Siti. Waktu itu Siti Khadijah berapa tahun, Mama? 40. Usia Siti Khadijah 4, tapi kecantikan yang mengalahkan wanita umur 17 tahun. Ada enggak di Sumurwangi yang model begitu? Di kita mah 30 tahun aja rungkat. Akibat kurang mod. Cantik itu butuh mod. Betul? Maka untuk para suami malam ini aku berpesan, jangan pernah sakiti hati wanita. Tenang. Cintai dia sebelum dicintai orang lain. Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya. Terima kasih. Karena di balik tangisnya wanita itu ada skincare yang harus kita bayar. Makanya para ulama ada yang bilang wanita itu termasuk golongan makhluk halus. Ya bukan sebangsa jin, bukan. Artinya namanya wanita itu jangankan ditabok, dibentak gak akan sembuh 2 hari. Betul begitu? Kemarin viral tuh kasus KDRT. Siapa?
Saya nggak tahu mah, cuma denger katanya. Nggak pernah nonton TV, jadwal penuh. Cuma kadang-kadang nemenin istri sampai selesai. Tenang. Ternyata wajah ganteng nggak menjamin bahagia. Betul? Apalagi yang berantakan. Kalau mama punya suami, kebetulan suaminya laki-laki, sholat kagak, ngaji ke masjid, sholawatan, maulid nabi, pakai celana. Saya sarankan buru-buru bawa ke rumah sakit. Tapi mohon maaf, Mama, maafin ya, Mama jangan tersinggung, please. Surgamu bukan pada ibumu, tapi pada suamimu. Biarpun Mama rajin sholat, puasa Senin, Kamis, umroh tiap hari, punya pesawat sendiri, tapi Mama gak bisa menjaga lidah, gak bisa menjaga akhlak kepada malam Jum'ah. Kagak ngerti-ngerti, lakinya udah anteng banget. Kata suaminya, istri solehah itu, Mama, istri solehah itu jangan nunggu dipang. Yang bagus itu tawarin. Ini dalilnya dalilnya Qala Rasulullah, barang siapa wanita menawarkan diri kepada di malam hari, maka dosa itu wanita Allah ampunkan sampai datang waktu subuh. Masya Allah. Tapi syaratnya apa tadi? Tawar nanti pulang ceramah. Ayah mau enggak? Ya caranya terserah Mama silakan. Emang kalau Siti Khadijah begitu, lebih. Bagaimana Khadijah? Mohon maaf, di balik kesuksesan baginda Muhammad itu ada wanita hebat di belakangnya. Siapa dia? Siti Khadijah mah ibu, Mama, kalau suami pulang ke rumah, bukakan pintu, peluk. Ya Rasulullah, aku gak sanggup menahan rindu hati ini ya Habibullah. Terlalu lama aku menanti kedatangan engkau ya Rasul. Kemudian badannya Nabi dipeluk oleh Siti. Kenapa? Karena keringat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wanginya seperti parfum Kes. Pernah dengar riwayat itu? Pernah dengar belum? Itu dalam kitab Sirah Nabawiyah, dalam kitab Qisatul Anbiya, bahwa keringat baginda Rasul itu wanginya seperti parfum Kas. Nah sementara keringat suami ibu asamnya. Nah justru yang jadi ibadah itu nahan asamnya itu. Coba praktek nanti malam. Dalam satu hadis dikatakan, mamaku, sayangku, dengerin, serius nih. Coba sekali-kali kalau suami lagi tidur, lagi bobo, coba wajahnya dipandang. Kenapa ketawa? Memandang wajah suami penuh jin. Ngomong. Memandang wajah suami penuh jin sama dengan memandang Ka'bah Baitullah. Masya Allah.
makin hitam wajahnya, makin gede. Beruntunglah mama yang punya suami hitam, karena ada sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajahnya hitam legam, suaranya bagus, ahli adan. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Ini Bilal bin Rabah masuk surganya nggak akan dihisab dulu. Kenapa? Karena kekuatan iman dia mempertahankan la ilaha. Ketika ketahuan Bilal masuk Islam, itu bosnya marah besar, dihimpit pakai batu gede, kemudian badannya dicam. Kata bosnya, "Hei Bilal, berani-beraninya kau masuk Islam tanpa sepengetahuan aku. Keluar kau dari Islam, jangan jadi pengikut Nabi Muhammad, maka kau akan aku beri hadiah." Apa kata Bilal? "Tidak wahai bosku, lebih baik keluar nyawa dari badan ini ketimbang aku mengucapkan ingkar daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Maka Nabi menangis, diselamatkanlah oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, engkau akan masuk surga tanpa dihisab. Jadi kalau ibu punya suami hitam berarti nasib hilang. Mudah-mudahan akhlaknya seperti Siti Khadijah kembali. Ketika menikah dengan baginda Rasul, waktu itu usianya 40 kan ya. Waktu itu kan statusnya, ada yang tahu? Janda. Cantik, kaya, janda. Cantik, bareng. Oke. Saking kayanya Siti Khadijah, itu setengah kota Mekah mama milik Siti. Setengah kota Mekah. Masya Allah. Kalau zaman sekarang berarti sultan. Lebih hebat dari sultan malah. Maksudnya bagaimana? Mudah-mudahan walaupun mamah bukan istri kiai, walaupun kita bukan istri Nabi, tapi nanti di surga bisa memandang, bertemu dengan istri-istrinya para nabi. Pengorbanan para panitia, para jamaah. Aku sadar ini panitia, ini acara tidak akan terselenggara tanpa pengorbanan perjuangan semua pihak. Betul? Tahun ini sukses, tahun depan harus lebih sukses lagi. Mau tahu nggak pahala Maulid Nabi? Mau tahu? Allahumma shalli wa sallim wa barik. Siapa orang yang mengorbankan hartanya untuk peringatan Maulid Nabi, maka dia sudah membangun gedung di surga berdekatan dengan gedungnya Rasulullah SAW. Yakin? Percaya? Alam kubur ada? Percaya? Nanti kita akan dihisab? Percaya? Yakin? Kalau nggak percaya silahkan berangkat duluan. Kemarin waktu gempa, ini kita bicara fakta. Waktu gempa kemarin, saya lihat di video, ketika terjadi gempa yang begitu hebat, orang tua lupa kepada anak, anak lupa kepada istri, lupa kepada, dan suami lupa kepada yang dulu pernah berjanji, aku tidak bisa hidup tanpamu, karena aku tanpamu bagai ambulan tanpa wiu-wiu. Ternyata pas diberi gempa, anaknya lagi nonton TV, istrinya lagi lakinya lagi berak. Bayangin, datang gempa, kira-kira itu suami yang lagi nongkrong di kamar. Begitu datang gempa, nyelamatin istri, nyelamatin anak, apa loncat duluan? Bayangin, belum pakai. Ini baru di dunia, bagaimana nanti di hari akhirat? Idza zulzilatil wa'akh, begitu mencekam hari kiamat.
begitu mencekam hari berbangkit, hari berbangkit, hari yang pastikan datang. Ngomong kawan, bisa? Hari berbangkit, hari yang pastikan datang kawan. Di hari itu semua amal diperlihatkan. Betul? Hari berbangkit, hari yang teramat mendebarkan. Di hari itu pahala dan dosa diberi celaka. Bagi siapa yang suka, maka celakalah orang yang suka berbuat. Ya tobat. Astagfirullah Rabbal Astagfirullah minal. Bahagia malam ini AA tidak sendiri, tapi dikawal oleh orang-orang hebat. Dikenali ini yang paling depan ini, yang bajunya sama nggak? Beli di mana sih? Namanya Ustadz Armet. Siapa? Dia udah masuk televisi apa? Televisi. Tenang Mubalik kondang. Yang itu yang mana? Yang belakang nah. Ini mah orang sini, orang Cibeteng Gudik Parung. Namanya Ustadz Seeng, karena kebetulan tinggalnya daerah Ciseeng. Juga ada teman-teman dari Forsa. Bang Herli mana Bang Herli? Di luar. Nah, dikawal oleh Forsa. Mama tahu Forsa? Forsa itu singkatan Fans of Roma Irama dan Soneta. Jadi kalau saya ceramah ke Bogor kemana, yang ngawal Forsa tuh. Jadi kalau saya teriak Forsa, Mama jawab keren. Bisa? Tuh agak Forsa, Forsa, suami lebih keren lagi. Karena surgamu bukan pada tapi ini kan malam, malam. Nanti suami abah bapak lagi tidur, pandang wajahnya. Kata mama begini, ya Allah, dulu kau sangat tampan saya. Lalu kenapa malam ini kau seperti ondel-ondel? Tidak apa-apa, kau tetap cinta terakhir. Dapat pahala, nyium, selami, berkah. Para jamaah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maulid Nabi itu penting. Walaupun sekarang banyak saudara-saudara kita yang berani membid'ah-bid'ahkan. Nah, ada nggak di sini? Insya Allah ini mah semua ahli sunnah wal jamaah. Cuma sekarang kan lagi di media tuh Maulid bid'ah, Isra Mi'raj, apa lagi? Tawasul, tahlilan. Padahal tahlil itu penting loh. Penting nggak? Ngirim doa kepada orang yang sudah. Dalam kitab Tazkiratul Qurtubi yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bahwa keadaan orang yang mati itu seperti orang yang tenggelam. Maka sepatutnya kita kirim doa. Kamu pikir
Roma muda ujug-ujug langsung begini, enggak, semua ada pro. Saya ingat dulu waktu pertama nikah, hari Sabtu 12 Juni 2010 jam 9.05 aku mengucapkan janji suci di hadapan penghulu dan 2 saksi. Sebulan mah enak, duit masih banyak. Lewat sebulan, waduh, la haula. Istri ngomong, ayah beras habis. Astagfirullah, ya Allah, gimana? Kemana saya harus mencari beras, ya Allah? Sungguh terpaksa aku menyanyi, membawa suara. Coba dengarkan aku menyanyi, mengharapkan Tuhan. Lagi sedih-sedih gitu kan, lagi bingung kemana kudu nyari do. Ada pengumuman mah di masjid, innalillahi ini waduh tahlil pan seminggu nggak masak, pulang tahlil. Kebetulan guru lagi keluar kota, yang biasa itu apa mimpin tawasul. Kata guru, Bapak mau ceramah ke Bekasi, kamu mimpin tawasul ya. Siap. Ya Allah, mimpin tawasul gimana ya? Guru juga kalau mimpin suka nggak jelas. Ya udah saya ikutin. Al-Fatihah. Di sini ingin sama. Kalau tahlil di sini pakai uang, pakai mie. Orang yang pakai uang, ada yang pakai mie ya. Kalau di tempat A di sana mie 2, kopi 1, telur setengah. Ada amplopnya tuh, jigo. Aku pulang ke rumah dengan bahagia karena aku malam ini membawa mie. Nyampe ke rumah, aku harap istri belum tidur, ternyata dia sudah. Aku pandang wajahnya, sayang, ayah bawa mie. Kamu kenapa HS duluan? Ya Allah, maafkan ayah yang belum bisa membuatmu bahagia, tapi aku janji satu saat kau akan menangis karena takut kehilanganku. Beres, terus latihan depan kaca. Makanya bagi adik-adik yang suka ceramah, latih mentalmu dengan berbicara di depan. Dulu mah kalau pertama ceramah lihat orang banyak begini, masya Allah, jamaahnya tegang-tegang. Makanya kalau lihat kiai, mama, kalau lihat kiai jangan tegang. Jadi jangan begini tak. Kalau lihat ustadz, lihat guru, semail. Kalau lihat kiai, lihat guru begini. Sayang nggak sama guru-guru kita? Sama kiai sayang nggak? Butuh sama kiai. Tengah malam ada orang geblek kesurupan, siapa yang dipanggil? Kiai. Tengah malam ada orang ngelahirin gak keluar-keluar, siapa yang dipanggil? Bidan apa ke? Makanya anak masukkan ke pondok supaya soleh. Tapi anak gak akan soleh kalau emak juga soleh. Setiap ya
hiasan hanya istri soleha. Mau tahu pahala istri soleha? Istri soleha itu ya, istri soleha itu nanti jasadnya nggak akan hancur. Waktu saya ceramah ke Tangerang, nyampe di sana kan sore mah ceramah malam. Kata panitia, Pak, AA mohon maaf, itu di lokasi panggung ada kuburan yang harus dipindah. Mohon ridhonya untuk datang ikut berdoa. Yaudah, saya datang. Begitu sampai di lokasi digali, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jasad seorang wanita yang badannya masih utuh, tidak luka sedikit pun, boro-boro hanyut. Jasadnya masih utuh, 40 tahun dikubur di dalam tanah. Pernah lihat langsung yang begitu? Belum? Mata ini jadi saksi. Allahu Akbar. Siapa ini? Gak mungkin orang biasa, ini pasti orang luar biasa. Ini pasti orang hebat ini. Begitu ditanya, ditelusuri, ternyata dia itu punya amal yang Masya Allah. Satu, perempuan ini tidak pernah tidur kecuali sebelumnya dia membaca Al-Quran. Nah, malam ini sebelum bobo bacalah. Oh kan Fatihah juga Quran, Falak Binas, Surah Al-Ikhlas, Kulhu juga Al-Quran. Minimal berarti baca dong. Yang kedua, ini perempuan punya amal yang luar biasa, Pak. Apa amalnya? Setiap 3 bulan sekali ini perempuan bertanya kepada suami, ayah, kapan kamu mau nikah lagi? Tenang. Pas malamnya saya ceramah, saya sampaikan ke ibu-ibu itu, emak-emak 2 orang berdiri. Pak Ustadz, mohon maaf, kami warga sudah sepakat, lebih baik jasad kami buruk, lebih baik jasad kami hancur, Pak Ustadz, daripada kudu lihat suami nikah. Waduh, ternyata benar. Dan memang saya setuju lah, daripada nyakitin lebih baik satu aja nggak habis. Namanya cukup satu, cukup satu Sukabumi, satu Bogor, satu. Enggak, yang penting mama ngebahagiain suami, insya Allah dia nggak akan mencari yang lain. Kalau masih juga mencari yang lain, ada judul Tabligh Akbar meneladani akhlak. Berat ini judulnya, berat. Meneladani akhlakul karimah Rasulullah pada peringatan Maulid Nabi. Jadi judulnya meneladani akhlak. Tidak ada orang di dunia ini yang mampu mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Tidak akan ada yang bisa. Minimal kita tahu bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Maka beliau ini manusia paripurna. Tahu paripurna? Manusia yang komplit. Sebagai pemuda nih, bicara pemuda dulu. Beliau ini pemuda yang dari kecil sudah punya gelar Al-Quran, bukan? Gelar Nabi waktu muda Al-Amin. Apa Ibu? Artinya pemuda yang dapat Jadi Rasulullah itu sejak muda gak pernah gak pernah nyakitin sebagai pemuda tuh. Sebagai sikapmu yang penuh kasihan membuat aku haimah. Paham.
sikapmu yang beramal. Terus sebagai pemuda Nabi Muhammad pemuda yang luar sebagai suami tidak ada suami seromantis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, manggil istri gak pernah pakai nama gimana? Ya Khumairah, wahai istriku yang pipinya kemerah. Nah, jadi mulai sekarang yang suka manggil nama kepada istri atau istri kepada, ganti dengan bahasa yang bagus. Tapi tergantung bebengutan, tergantung situasi dan pantas manggil papi, manggil mami kalau model lurah. Pantas enggak? Kata ibu lurah, papi kemana? Papi mau reses, mau rapat, naik mobil turun. Lah kita punya suami tukang ke kebun, kagak pantas. Lakinya pulang dari kebun bawa pacul, kata istrinya, papi dari mana? Kan hari ini papi jadwal macul. Sebetulnya nggak salah, cuma tetangga yang denger. Kata tetangga, makan. Ingat, kita punya tetangga yang selalu kepo dengan urusan kita. Makanya sebagai tetangga jangan panas dengan milik orang. Ini penyakit nih. Tetangga beli termos, kenapa dia yang mendidih? Gunak-gunak. Nggak pernah manggil nama. Yang kedua nih, Rasulullah Sallallahu itu kalau umpama pulang ke rumah kemalaman, pulang ke rumah 3 kali mengucapkan salam, pintu masih tidak dibuka, Nabi mah kagak marah-marah, gelar sorban depan pintu, tidur di depan pintu. Suami ibu 3 kali mengucapkan salam tidak dibuka, kata suaminya, baik, kalau itu mau mah oke. Sebagai pemimpin nih, tidak ada pemimpin sehebat baginda Muhammad SAW. Puluhan kali perang Nabi tidak pernah kalah dalam berperang. Kita mengenal zaman Nabi ada perang apa aja? Perang Badar, perang Uhud, perang Honda, perang Tabuk, perang Saru. Nggak ada, belum ada Saru. Yang terdahsyat dalam perang zaman Nabi perang apa? Yang paling dahsyat peperangannya perang Badar. Karena waktu perang Badar jumlahnya nggak seimbang. Umat Islam 314, berapa? Yahudi 1000. Seimbang nggak? Enggak. Ini kira-kira kalau Pak RT, mana Pak RT? Pak RT dapat tugas dari lurah, kata lurah, Teh, besok bawa warga 300 orang, saya tunggu di lapang bola jam 3 sore. Ngapain Pak Lurah? Udah, gimana besok aja. Pas nyampe ke lapang, di situ ada warga 1000, warga yang lain. Kata Lurah, Teh, lawan itu warga yang 1000, jumlah kita 300. Kira-kira itu RT kita maju apa balik kanan? Kata Pak RT, wah ini imam. Waktu itu Nabi sempat bingung, jumlahnya nggak seimbang. Kemudian Nabi mengangkatkan, apa kata Nabi? Ya Allah, kalau hari ini umat Islam kalah di dalam perang Badar, maka tidak akan ada lagi yang menyembah Engkau wahai Robku.
Kalau hari ini umat Islam kalah dalam berperang, maka tidak akan ada lagi yang menyebut namamu wahai Allah. Turunkan pertolonganmu, maka Allah menurunkan ribuan para malaikat, sehingga alhamdulillah walaupun jumlah tidak seimbang, kita mengalami kemenangan. Nabi pakai senjata, pedang Nabi itu yang terkenal apa? Pedang Nabi Zulfikar. Jadi suka maulid kan sih? Pedang Nabi yang terkenal namanya. Kemudian pedang itu diberikan kepada mantunya, yaitu Sayyidina Ali. Coba semua teriak, belakang, depan, tengah, lagi perempuan teriak semua, Zulfikar. Ntar saya komando. 1, 2, 3. Kurang keras. Zulfikar. Nah, 1, 2, 3. Hayya ya ya ya. Ya. Hayya ya ya ya. Ding 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 ding. Zulfikar orang. Oh ya. Zulfikar itulah sebagai pendai ku tempuh hidup ini, menghibur hati yang sedang sedih, menghibur hati yang. Tugasku membuat orang pemurung jadi periang. Mama teriak, ketawa bisa. Tugasku membuat orang pemurung jadi periang, dan juga membuat orang merana jadi bahagia. Kita malam ini kudu bahagia, jangan Kenapa? Karena kita sedang memperingati maulidnya Nabi paling agung. Tahu Abu Lahab? Hah? Tahu di mana? Dalam Al-Quran ada nggak menceritakan tentang Abu Lahab? Surat apa itu? Al-Lahab. Baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi ma aghna anhu maluhu sayasla naran wa imra'atuhu hammalatal fi jidha sadaqallah. Surat itu menceritakan siksa Allah untuk Abu Lahab dan tapi setiap hari Senin siksanya diringan. Kenapa? Dia bahagia di saat Nabi Muhammad dilahirkan. Apalagi kita yang bahagia setiap tahun datang maulid, ngumpulin duit, manggil mubalik, manggil kori, beli makanan, bikin panggung segala endah segala macam nih. Masya Allah, ini bunganya balik-balikin lagi ya. Kasihan yang punyanya nih. Ada yang bagusan nggak? Mau saya bawa? Nah ini bagus nih. Ya kalau mau dikasih boleh saya bawa nanti. Nah, terima kasih. Di Al-Quran ada surah Al-Lahab. Itu Abu Lahab sempat bahagia ketika Nabi Muhammad dilahir. Maka kita kudu bahagia. Insya Allah tidak ada yang sia-sia di hadapan. Semua pasti ada perhitungan. Wanita-wanita solehah, syaratnya ada 5.
Satu, wanita soleha itu sholat 5 nih, saya percaya mama udah biasa sholat 5 waktu. Bentar lagi Ramadan, bentar lagi Rojab, beres Rojab Syah. Terus ini suka dipakai terawih nggak? Kalau terawih di sini imam yang laris, yang cepat, yang lambat? Hah? Berarti sama. Mudah-mudahan para jamaah nih doain nih. Mudah-mudahan sebelum wafat ada nasib bisa terawih di Masjidil Haram. Berangkat umroh. Pengen ke sana. Udah daftar belum? Ini siapa yang bawa? Itu mah kayak cerita emak-emak pagi-pagi pergi ke Pukemas. Oh, dari pagi sampai sore diem bae, ngomong kagak daftar. Kata petugas, ibu ngapain? Berobat. Udah daftar belum? Ntar juga udah nasibnya dipanggil. Nah makanya daftar dulu, daftar sama Allah. Bangun tengah, insya Allah nasib semua ya. Di sana sholat subuh 2 rakaat mah sama. Udah ada yang berangkat, ibu haji udah ada banyak haji. Yang umroh udah banyak, bagus. Dengar adanya aja masya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan mana itu? Saya barusan. Ada lagi yang begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana? Istiqlal, Jakarta. Ada lagi yang begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sukabumi. Saya yang ada. Ada lagi yang begini, yang Sumur Wangi. Nah, pergi umroh mah, pergi umroh, nabung, ntar lagi baru mati lah. Umroh, sholat gratis apa bayar? Sholat gratis, puasa gratis, ngaji gratis, haji gratis, gaya. Coba bareng-bareng. Kalau tangan A turun, mama semua kompak. Hei, bisa? Coba 1, 2. Kurang keras. Coba yang laki-laki, coba. Laki-laki, ngomong diam. Laki-laki, Pak. 1, 2. Kecil-kecil cabai rawit. Sedikit suaranya. Coba mama jangan mau kalah. 1, 2. Ya. Laki-laki, 1, 2. Malor. Semua mengerjakan sembahyang. Kenapa jadi turun, Pak Ul? Naik suaranya. Mengerjakan sembahyang, tidak usah membayar. Belum. Mengerjakan puasa, tidak usah membayar. Kalau suka mencuri, penjara akibatnya. Kalau suka berjudi, tak akan bisa kaya. Benar gak? Kalau suka melacur, kalau suka melacur, penyakit akibatnya. Kalau suka tak jujur, tak akan dipercaya. Sholat itu wajib. Yang kedua
tenang. Ciri istri soleha itu kalau dipandang sama laki dia bisa nyenengin hati suami ya. Kalau suami lagi mandang ya iya gitu. Malam Jumat ini kan bapak udah siap, udah main baseball, laki udah siap, suaminya dekat pintu. Tereli haji khotoshi. Ibu kudu ngerti. Langsung ganti pakai daster. Kata ibu, Jumat orang udah ibadah, udah tempur kemana-mana. Malam Jumat berantem. Pernah berantem malam Jumat? Yang namanya perempuan Pak, mohon maaf ya, kalau udah ngambek dia pasti akan mengungkit masa lalunya. Kata istrinya, jangan tidur di kamar, dapur. Istrinya masuk kamar, tutup pintu. Lakinya pun mau minta maaf. Lemah tuh. Buka pintu. Kata istrinya, tidur. Insyaallah segera saling memaaf. Yang ketiga, ciri soleha itu kalau diperintah mama mau kopi hitam, kata mama siap, laksanakan, tunggu 2 jam. Yang keempat, puasa di bulan. Yang kelima, kalau suami tidak ada di rumah, ibu mampu menjaga kehormatan diri dan mampu menjaga harta kalau hartanya ada. Udah mulai pinter ini. Pengen berkah, pengen anak soleh semua. Setiap ceramah saya kemana-mana ceramah. Dari 2005 saya ceramah ke Riau, Kalimantan, Lampung, Brunei, Malaysia. Pasti saya sampaikan kunci hidup sukses itu cuma satu. Kunci hidup sukses cuma satu. Jangan durhaka kepada orang tua, apalagi kepada ibu. Kalau di sini ada anak yang berani nunjuk-nunjuk orang tua, buru-buru Anda segera tobat. Kalau di sini ada anak yang berani membentak kedua orang tua, apalagi emak, buru-buru cuci kakinya, minta ampun kepada dia. Karena kita bukan keluar dari termos, kita bukan keluar dari batu, tapi kita keluar dari rahim seorang ibu menyun. Ngelahirin itu sakit, tapi dibentak sama anak lebih sakit, mah. Benar nggak? Makanya pulang dari sini yang masih punya ibu samperin, yang masih punya ibu peluk. Apaan sih Gua ada uang nggak, Mak? Ibu wanita yang mulia, 3 tingkat dibanding kau mengandung
membesarkan putra putrimu ibu semua ibu wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah kau mengandung lagi banyak banget ini mah hadis kata sahabat ya Rasul siapa yang harus saya muliakan ibu siapa lagi ibu siapa lagi ibu terus bapak ibu disebut 3 kali bapak ibu bapak 1 bapak derajat berbahagialah yang masih punya ibu. Aa sudah kehilangan ibu 2014 beliau meninggal dunia aku sangat kehilangan makanya sekarang sedang mencari ibu lagi ibu itu luar tengah malam lagi enak tidur bayi bangun pengen nenek diambil apa dicekek kata mbaknya kilo aduh anak siapa ini anak siapa bayi sampai bingung haus nenek Allahumma sholli wa sallim. Beda bayi perempuan sama bayi laki-laki mah. Kalau bayi perempuan mah 2 tahun berhenti mimi. 2 tahun apa 3 tahun? Ya 2 tahun ya. Bayi perempuan mah 2 tahun berhenti mimi. Bayi laki-laki umur nenen terus. Ya. Tengah malam lagi enak tidur bayi bangun netek sambil apa begini beres bayi yang kecil yang 1 nyamperin udah pakai kolor pagi ibu lagi apa ngomong sama suami pak nitip dede bentar ya mama mau nyuk kata suaminya oke baru 2 menit mah dede ibu belum percaya bayinya kalau belum lihat kata ibu anak mama bohong coba lihat oh iya udah jelas-jelas bau tai masih gak percaya maka wahai saudara-saudaraku kumpulkan harta di dunia ini berikan sama ibumu demi Allah tidak akan mampu itu harta untuk menebus jasa kedua orang tua terutama emak kita yang masih ada mudah-mudahan sehat panjang umur yang udah wafat kita doakan wafatnya husnul hati. Tadi kan ke emak dipeluk kalau ke bapak gimana jangan dipeluk kalau ke ayah pegang dengkulnya yang kuat maksudnya suruh duduk dulu pak duduk di kursi ya saya minta maaf bapak duduk pegang ini maafin saya pak lahir batin kenapa kuno pegang dengkul lutut karena dengkul ini teramat besar jasanya sewaktu bikin kita dulu bisa dibayangkan kalau tidak ada dengkul Allah hai manusia coba pakai musik coba
Hai manusia, kurang satu. Duruk duk 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 duk, duruk duk 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 duk, duruk duk 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 duk. 6. Hai manusia, pas ya. Hai manusia, udah maghrib. Bareng. Hai manusia, hormati yang melahirkan. Tenang. Dan membesar darah dagingmu dari jiwa ragamu dari kasih. Biarin. Dialah manusia satu-satunya. Jadi ingat dulu waktu kecil, Panama kecil dulu mah. Sama. Saya punya ibu, mama, orangnya tinggi, cantik, suaranya bagus. Suka main ini, suka vokalis band Kepret. Dia paling senang lagu Habibi. Datanglah padaku lama hati menahan. Ada yang hafal ya? Rindu. Tenang. Ahmad ya Habibi, Habibi salam. Kacau. Ulang. Ahmad ya Habibi. Belum. Tenang. Nanti di komando. Habibi salam, salam alaika. Habibi. Tuh, waka. Ahmad ya Habibi. Sengaja dites, ternyata luar biasa. Tepuk tangan. Di sini ada yang namanya Ani nggak? Mana Ani? Ada yang namanya Rika. Mana? Ada yang namanya Ito. Kamu nanya nih, mau sedekah nggak? Mau doain? Lagi bangun pesantren 3 lantai bro, 3M
udah mau beres sih, tinggal yang belum ada tuh pasir, semen. Ini Ibu Ustadzah ya? Bukan? Ibu Ustadzah bukan? Ibu namanya siapa? Bu Madonna. Hah? Jati. Kalah bingung. Kita sholawat udah setengah 12 malam Jumat, ngaji jangan lama-lama, kasihan bapak-bapak yang udah persiapan. Mama kalau lagi ada tamu ngomong pernah kejadian tuh, saya ceramah di Banten seminggu nggak pulang-pulang, pas sampai ke rumah udah mampir di tukang jamu-jamu. Nyampe ke rumah, ayah lagi ada tamu. Makanya kalau lagi ada tamu bilang, siap malam ini tempur. Jahat. Anak-anak pulang dari sini buru-buru bobo, oke? Bobo, kamu jangan begadang. Barangkali di sini para jamaah ada yang mau bersedekah, lagi bangun pondok tuh. Mudah-mudahan pahalanya untuk almarhumah kedua orang tua kita yang sudah tidak ada, atau untuk keluarga kita yang sudah tidak ada. Nanti ada santri ngeliling, barangkali di sini ada yang kebanyakan duit sampai kagak ada nomor seri. Boleh tuh buat beli semen besok mau ngecor. Nanti kalau ada waktu main di sana ya. Mama baru gue tahu nggak? Sukabumi. Dari sini keluar tol Bocimi, Cicurug, Parungkuda tuh. Nanti saya tunggu silaturahimnya. Cuma kalau mau ke rumah jangan semuanya begini. Diatur satu mobil. Nggak tahu alamatnya. Ke panitia nanya dah. Nomor WA ada di panitia, di Pak Enan, di Pak Enan, Pak Enan ya. Satu lagi siapa? Yang WA tadi? Boleh. Hah? Anu, Pak Anu. Anu, ya namanya. Oh namanya Payataula. Oh, Payataula. Ada tuh di beliau yang mau berteman di Paceboho, di IG, kalau nggak ada di Dongdot, di Play Store, Facebook, IG, cari di situ Roma Muda. Silakan di follow, insya Allah aku fallback kecuali mama. Iya maksudnya. Saya jamaah yang waktu malam ceramah. Oh iya, siap. Yes. Jadikan silaturahim sebagai kebutuhan, jangan ketika butuh baru silaturahim. Saya ulang, jadikan silaturahmi sebagai, jangan ketika butuh baru silaturahmi. Ini bagi para, kalau ada yang nanya, ibu punya pesantren? Punya dong. Namanya Miftahul Ulum. Cuma nggak di sini, digarap sama guru saya di Parungkuda, namanya Miftahul. Nanti ke sana main ya, yang mau mancing, yang mau nginep, tapi jangan lama-lama. Boleh ke sana. Yang mau lihat perkembangannya udah sampai mana nih, lihat aja di Facebook, dicari Roma Muda pakai jas ini, pakai kacamata. Terima kasih. Atau di Instagram silakan. Saya ini pengen banyak saudara, karena saya sadar saya jadi begini itu karena jamaah. Bener nggak? Bagaimanapun tinggi seorang ilmunya, terkenal dunia akhirat, misal datang ke sini umpama jamaah nggak ada, mau nyeramain siapa coba? Ya kan? Kadang nyampe saudara-saudara itu kata yang lewat, ji sehat. Ternyata hidup gak bisa sendiri, kita butuh orang. Maka jaga hubungan baik dengan sesama manusia, disebut hablum minannas.
jaga hubungan baik dengan Allah, dengan hablum minallah. Sehat selalu ya jamaahku, pokoknya panjang umur, berkah rezeki, berkah keluarga. Mungkin itu saja, udah jam 12 kurang 20 menit. Jangan dulu bubar, nanti ada doa penutup. Biasakan tertib biar berkah, pulang dapat amal. Sama-sama nanti kita doa yang dipimpin oleh guru kita nanti. Nggak tahu sama siapa. Pokoknya kepada para kiai mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kok ceramahnya beda sama yang di YouTube ya, lagi kurang sehat. 2 malam belum nenen, bayangin. Mana sekarang malam Jumat istri, baru kemarin tuh udah ada tamu. Ya Allah, kemana saya harus ya Allah. Itulah Mas Lena, gak mau, gak mungkat. Udah malam, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.